Dunia semakin mencekam. Rusia, Ukraina siaga perang, China peringatkan AS untuk tidak ikut campur. Di tengah kondisi Rusia dan Ukraina yang siaga perang, China memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur. China menentang campur tangan eksternal seperti AS dan NATO dalam ketegangan Rusia-Ukraina. China juga memperingatkan AS karena campur tangan pihak eksternal dalam konflik Rusia-Ukraina ini dapat memperkeruh suasana dan meningkatkan ketegangan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa kekhawatiran keamanan Rusia-Ukraina harus dianggap serius. Semua pihak harus sepenuhnya meninggalkan mentalitas perang dingin dan membentuk mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif dan berkelanjutan melalui negosiasi, kata diplomat tinggi China pada Kamis kemarin. Wang menambahkan bahwa keamanan regional tak dapat dijamin dengan memperkuat blok ataupun memperluas blok militer. Dia juga mengatakan China menentang intervensi pihak luar dalam masalah ini. Dilansir dari Al Jazeera, puluhan ribu tentara Rusia juga telah ditempatkan di perbatasan dengan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai tanggapan, AS dan negara-negara NATO telah melakukan diplomasi intens dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari terakhir. Selain itu juga memberikan penguatan militer ke Ukraina. Menurut pembicaraan telepon Departemen Luar Negeri, Sekretaris Blinken menggarisbawahi keamanan global dan resiko ekonomi yang ditimbulkan oleh agresi Rusia. Sekretaris Blinken juga menyampaikan bahwa deeskalasi dan diplomasi adalah cara yang bertanggung jawab ke depan. AS dan sekutu NATO-nya juga mengatakan mereka siap untuk segala kemungkinan. Rusia telah memicu pemberontakan di timur bekas Republik Soviet itu yang telah menewaskan lebih dari 13.000 orang sejak 2014. Tahun itu, Rusia mencaplok Crimea menyusul penggulingan pemerintah di Kiev yang telah menolak upaya untuk bergerak lebih dekat ke Eropa. Moskow juga telah membantah berencana untuk menyerang Ukraina tetapi menginginkan jaminan bahwa negara itu tidak akan bergabung dengan NATO. Wang juga memperingatkan AS untuk berhenti mencampuri Olimpiade musim dingin yang diharapkan Beijing akan berubah menjadi kemenangan kekuatan lunak. Prioritas paling mendesak saat ini adalah AS harus berhenti mencampuri Olimpiade musim dingin Beijing. Menjelang Olimpiade pada minggu depan telah diselimuti oleh boikot diplomatik yang dipimpin AS atas catatan hak asasi manusia China, khususnya terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Wang juga menambahkan bahwa Washington juga harus berhenti bermain api dalam masalah Taiwan, sebuah pulau yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri, dan itulah China yang memperingatkan AS untuk tidak ikut campur Rusia-Ukraina pun siaga perang. Ukraina-Rusia memanas, publik khawatir terjadi perang dunia ketiga. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan kemungkinan negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu akan melakukan invasi ke Ukraina. Satu hal yang dikhawatirkan ketika negara saling bersih tegang adalah terjadinya perang. Begitu juga dengan masyarakat Rusia. Ekaterina, seorang mahasiswa Moskow, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di negaranya yang menginginkan perang. Kepada Al Jazeera, dia mengatakan bahwa semua orang khawatir jika akan pecah perang dunia ketiga. Ketegangan di Ukraina nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat ini. Semua orang cukup khawatir bahwa akan ada perang dunia ketiga dan semua orang berharap konflik akan diselesaikan secara damai. Tak hanya itu, lebih jauh dia mengaku kesal dengan penggambaran Rusia dan orang-orang di media. Menurutnya, penggambaran orang Rusia di media luar seperti penjahat atau pemabuk itu sudah tak benar. Akhir-akhir ini semakin banyak orang-orang menjadi semakin kesal tentang bagaimana Rusia dan orang Rusia digambarkan di sebagian besar media asing. Seperti penjahat ataupun orang miskin, berkemauan lemah ataupun pemabuk itu tidak benar. Sementara itu, seorang pengusaha asal Gorlovka, Roman, mengatakan bahwa krisis di sana bukanlah hal yang baru. Gorlovka atau yang dalam bahasa Ukraina disebut Horlivka terletak di Republik Rakyat Donetsk yang diproklamirkan sendiri yang dijalankan oleh separatis yang didukung oleh Rusia. Ada penembakan di sana setiap hari. Saya banyak berbicara dengan mantan teman sekelas saya di Donetsk dan mereka mengatakan bahwa orang Ukraina menembaki Donbas setiap hari. Pejabat DNR baru-baru ini mengatakan ada sekitar 120.000 tentara Ukraina yang ditempatkan di dekat garis kontak dengan Donbas. Donbas merupakan wilayah di mana DNR berada yang telah dilanda konflik. Jika menyangkut aksi militer di Donbas, Roman yakin bahwa Rusia lebih mungkin menyerang Ukraina. Namun dia tetap berharap bahwa akal sehat akan menang sehingga perang tidak terhindarkan. Pasukan Amerika juga meluncurkan rudal Javelin. Keterlibatan negara lain di tengah konflik Ukraina dengan Rusia pun semakin nyata. Belakangan ini, kabar mengenai senjata militer NATO yang dikirimkan untuk Ukraina ramai diperbincangkan. Tampaknya Ukraina benar-benar siap memberikan perlawanan pada Rusia jika perang terjadi. Sebuah pesawat AS yang membawa rudal anti-tank Javelin, peluncur dan senjata lainnya disebut juga sudah mendarat di Kiev, Ukraina pada 25 Januari. Rudal Javelin juga telah tiba di Kiev. Putaran baru
bantuan keamanan termasuk peluncur dan rudal dengan berat total sekitar 80 ton. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengumumkan di Twitter seperti dikutip dari Indisari Online, dan pihaknya juga berharap pengiriman keempat akan segera dilakukan. Ini adalah pengiriman senjata putaran ketiga dalam paket bantuan keamanan senilai $200 juta yang baru saja diberikan AS ke Ukraina. Amerika Serikat adalah bantuan keamanan terbesar Ukraina di tengah kecurigaan bahwa Rusia merencanakan serangan terhadap negara itu. Dilansir dari situs resmi Lockheed Martin, rudal Javelin adalah rudal anti-tank portable yang dipandu manusia dengan memanggulnya di bahu. Rudal bikinan perusahaan joint venture Lockheed Martin dengan Raytheon ini juga dikenal sebagai FGM-148. Rudal ini memiliki dua mode serangan. Serangan pertama adalah rudal ditembakkan langsung ke target. Setelah rudal diluncurkan, Javelin akan memandu dirinya sendiri ke arah target. Hal itu memungkinkan operatornya agar segera berlindung. Sedangkan pada mode serangan kedua, rudal Javelin diluncurkan ke atas, lalu Javelin akan menukik ke bawah dengan tajam. Metode kedua ini sangat berguna untuk menyerang bagian atas tank yang biasanya merupakan bagian yang paling lemah. Dilansir dari The Drive, rudal ini memiliki teknologi Command Launch Unit atau CLU dengan sistem pencitraan thermal yang mampu memperbesar hingga 12 kali. Teknologi ini memberikan kemampuan penglihatan yang lebih baik saat malam hari dan dapat dilepas dari Javelin untuk digunakan secara terpisah. Selain digunakan untuk meledakkan tank, rudal ini juga diklaim mampu meledakkan segala sesuatu, mulai dari kendaraan lapis baja, pasukan yang bersembunyi, hingga pesawat terbang atau helikopter yang terbang rendah. Selain itu, Ukraina juga meminta masyarakat internasional mencegah Rusia menggunakan ancaman invasi skala penuh terhadap negara itu. Seruan tersebut disampaikan Parlemen Ukraina Verkhovna Rada. Awalnya, para anggota parlemen bersidang dengan agenda ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Sebuah resolusi akhirnya disahkan untuk memohon kepada PBB, Parlemen Eropa, pemerintah, dan parlemen negara-negara asing, serta organisasi internasional. Resolusi tersebut memohon komunitas internasional itu mencegah Rusia melanjutkan ancaman militer terhadap Ukraina. Resolusi itu disahkan dengan 282 suara dukungan dari 319 anggota parlemen. Parlemen juga menyerukan penggunaan semua cara diplomatik yang ada untuk memfasilitasi deeskalasi dan penarikan pasukan Rusia dari perbatasan Ukraina. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, NATO memperkuat kekuatan militernya di Eropa Timur dengan mengerahkan lebih banyak kapal dan jet tempur. Selain itu, aliansi tersebut juga menyegarkan pasukannya dan dapat mengirimkan pasukan tambahan ke sisi tenggara di tengah menegangnya situasi di perbatasan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi itu akan mengambil semua tindakan yang diperlukan sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. Sekitar ini, NATO juga memiliki sekitar 4.000 tentara di batalion multinasional di Estonia, Lithuania, Latvia, dan Polandia. Kekuatan militer itu didukung oleh tank, sistem pertahanan udara, unit intelijen, dan juga unit pengawasan. Rusia selalu membantah tuduhan berencana melancarkan invasi terhadap Ukraina meski sejumlah laporan menyebutkan ada puluhan ribu pasukan Moskwa di perbatasan. Moskwa juga justru menuding bahwa Baratlah yang memprovokasi ketegangan di Eropa Timur.